Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Baik, teman-teman yang semua insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kesehatan ya. Yang puasa semoga diberikan kekuatan dan amalan terbaik ini bisa didapatkan sebanyak-banyaknya. Insya Allah teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sharing sirah nabawiyah. Insya Allah part kedua ini kita akan membahas berkaitan dengan asal usul bahasa Arab. Nah baik teman-teman, kalau misalkan kita berbicara berkaitan dengan asal usul bahasa Arab ya, bahasa Arab itu sendiri ya, asal usul bangsa Arab ya. Nah, kalau kita berbicara berkaitan dengan bangsa Arab, nah kita harus tahu dulu nih, Arab itu apa sih ya? Nah, kalau kita lihat Arab secara bahasa adalah padang pasir ya, atau semacam apa ya? Intinya Arab itu adalah padang pasir atau tanah gundul dan gersang yang tidak ada air dan tanamannya. Nah, selain itu Arab juga diartikan sebagai bersih ya, maknanya jernih, yang kemudian juga fasih. Nah, jadi bangsa Arab ini adalah sekelompok umat ya, sekelompok manusia yang bernasab kepada Sam bin Nuh yang tinggal di Jazirah Arab. Nah, makanya disebut orang Arab, bangsa Arab. Nah, teman-teman, Jazirah itu kepulauan atau semenanjung ya. Jazirah Arab itu dikelilingi oleh laut hampir seluruhnya ya. Nah, kalau kita ketahui di sebelah mana nih ya, di sebelah tetanggaan dengan Hijaz ya, daerah Hijaz itu dikelilingi oleh Laut Merah. Nah, kemudian di bawahnya itu ya, yang di Yaman itu dikelilingi oleh Laut Arab. Kemudian di sekitaran Najd itu di Teluk Arab. Nah, artinya Arab ini merupakan jazirah yang dikelilingi oleh lautan kebanyakannya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita lihat sejarah dan asal-usul bangsa Arab ya, nanti ini akan muncul turunannya. Jadi Rasulullah itu bagiannya dari mana sih sebetulnya? Nah gitu. Bangsa Arab ya teman-teman, kita garis bawahi dulu. Bangsa Arab itu asal-usulnya dibagi dua ya. Ada bangsa Arab Al-Baidah ya, dan ada bangsa Arab Al-Baqiyah. Nah, bangsa Arab Al-Baidah dan Al-Baqiyah. Bangsa Arab Al-Baidah itu apa sih teman-teman ya? Bangsa Arab Al-Baidah itu adalah bangsa Arab yang sudah binasa. Artinya sudah tidak ada lagi seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Madian dan lain sebagainya. Nah, itu bangsa Arab Al-Baidah yang sekarang sudah tiada. Nah, lanjut teman-teman ya. Yang kedua itu adalah bangsa Arab Al-Baqiyah. Nah, bangsa Arab Al-Baqiyah ini juga terbagi menjadi dua teman-teman. Ada bangsa Arab yang aribah dan ada bangsa Arab yang musta'ribah. Nah, bangsa Arab yang aribah itu seperti apa sih teman-teman ya? Bangsa Arab yang aribah itu adalah bangsa Arab aslinya. Jadi penduduk asli keturunannya Sam bin Nuh. Nah, banyaknya tinggal di daerah Yaman dan Hadramaut. Itulah bangsa Arab asli atau bangsa Arab aribah. Nah, yang kedua adalah bangsa Arab musta'ribah. Nah, kalau misalkan bangsa Arab musta'ribah ini bangsa Arab yang bukan penduduk asli, artinya mereka adalah pendatang. Nah, bangsa Arab pendatang ini bermukim di Hijaz kebanyakan, ada juga yang di Najd. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Ada iklan ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui ya, tadi bangsa Arab yang Al-Baqiyah itu dibagi dua, ada bangsa Arab yang asli, ada juga bangsa Arab yang pendatang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan bangsa Arab apa? Bangsa Arab
musta'ribah atau bangsa Arab pendatang. Kenapa? Karena turunannya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail itu adalah bangsa Arab yang tinggal di Jazirah Arabnya itu pendatang atau musta'ribah. Nah teman-teman, kita lanjut. Bangsa Arab Aribah atau bangsa Arab asli ya, Arab Al-Qataniyah. Nah, itu bernasab, tadi udah dikuatkan, bernasab ke Sam bin Nuh. Nah, daerah asalnya di mana teman-teman? Di Yaman. Ini yang bangsa penduduk Arab asli teman-teman. Nah, adapun kabilahnya yang kita ketahui itu nama terpenting, ada yang nama spesial di bangsa Arab asli ini adalah Saba, atau Abdusyam bin Yasjad ya, bin Ya'rib bin Qatan. Nah, nama seorang pria, nama kerajaan Saba berasal dari namanya. Nah, kabilah terkenal keturunan Saba Al-Qatani ini adalah Himyar bin Saba ya, kelak lahir dari kaumnya Tuba, dan kemudian ada Kahlan bin Saba. Di antara keturunannya adalah cikal bakal suku-suku Aus, Khazraj, Khuza'ah dan Ghazan. Nah teman-teman, lanjut. Kecepatan nggak? Oke, kita kalam-kalam aja ya, kita pelan-pelan. Oke, baik. Nah kemudian sekarang bangsa Arab musta'ribah. Nah kalau kita dengar ya sejarahnya, jadi kan Nabi Ibrahim itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya, keluar berkelana bersama Ismail dan Siti Hajar. Itu mereka membawa kantung air ya yang berisi air. Ibu Ismail itu minum dari persediaan air tersebut sehingga dia dapat menyusui Ismail kecil. Nah, ketika tiba di Mekah, Ibrahim menempatkan keduanya ya di bawah sebuah gubuk. Nah, namun tatkala Ibrahim hendak kembali ke Syam ya, kemudian ibu Ismail mengikutinya di belakang hingga ketika sampai di daratan yang agak tinggi, ibu Ismail memanggilnya dari belakang, "Wahai Ibrahim, ya, kepada siapa engkau meninggalkan kami?" Kemudian Ibrahim menjawab, "Kepada Allah." Hajar berkata, "Kalau begitu aku telah ridho kepada Allah." Hadis riwayat Bukhari. Dan kita ketahui artinya, berarti kalau kita lihat, karena Rasulullah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim, berarti Rasulullah ini masuk dalam kategori bangsa Arab pendatang musta'ribah. Demikian teman-teman berkaitan dengan pembahasan asal usul bangsa Arab secara ringkasnya mungkin seperti itu, dan kalau lebih luasnya teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi. Intinya bangsa Arab itu tadi ya, yang masih ada ya, yang nggak binasa itu ada dua, bangsa Arab Aribah dan bangsa Musta'ribah. Aribah itu bangsa Arab asli, kebanyakan di Yaman kala itu, dan yang sekarang adalah yang kedua itu bangsa Arab Musta'ribah, di mana penduduknya adalah kebanyakan pendatang. Maksudnya apa pendatang ya? Karena Ismail itu sebagai seorang pendatang yang ke Jazirah Arab, makanya Rasulullah itu merupakan sejarahnya adalah berarti turunannya bangsa Arab pendatang. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa disampaikan. Semoga kita akan lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan lupa kita ikuti lagi ya pembahasan sirah nabawiyah ini yang insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman. Ringkas, sederhana, tapi insya Allah bermakna. Jangan lupa kalau misalkan tayangan ini bermanfaat buat teman-teman, di like dan di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.